ya. Nah, di sini itu ada satu kejanggalan juga, ketidaksinkronan antara akhir sarjana muda dan KKN-nya. Tapi ya, ada juga huruf A yang menunjukkan itu adalah Times New Roman. Nih, kalian bisa lihat di sini. A-nya itu nggak ada topinya. Tolong Pak Joshua Sinambela jelaskan bagian ini. Nah, tolong jelaskan ya bagian ini. Soalnya gue bakal menjawab tantangan para termul. Pak Joshua Sinambela. Di sini gue bakal mendebat pernyataan mereka. Kita masuk. Ya, jadi di sini beliau itu menjelaskan pada dasarnya kurikulum S1 terdiri atas kurikulum sarjana muda ya S1 bawah sendiri atas 120 SKS, 107 SKS mata pelajaran wajib dan 13 SKS mata pelajaran pilihan. Dan S1 atas terdiri atas 40 SKS, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Dengan pengertian bahwa kurikulum sarjana muda S1 bawah merupakan bagian integral dari program pendidikan sarjana yang terdiri atas 160 SKS ya. Dokumen ini itu yang nggak ditampilkan oleh Bareskrim ya. Jadi ini bahkan sama dia itu di blur dan buramkan gitu ya. Ini di blur nilai-nilainya, terus pelajarannya itu diburamkan. Nah, ini ada keanehan di mana sorry, gue lanjutin dulu ya. Kemudian 40 SKS untuk sarjananya. 40 SKS untuk sarjananya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini wajibnya itu di sini 27 ya, sesuai dengan dokumen dari Bareskrim. Ini 27 dan ini 13, jadi tambahnya 40 ya. Kita bisa cek di sini. Oke. Bisa lihat ya di sini ya. Jumlah SKS wajibnya 27. Terus jumlah kredit pilihannya itu 13 ya. Sementara kita tahu ya, yang dikatakan oleh Pak Joshua di sini itu adalah S1 terdiri atas 40 SKS ya, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Nah, di sini ada yang nggak sinkron nih. Di sini malah yang kredit pilihannya itu kurang 13 ya, dan yang wajib itu 27. Jadi lebih 1 di sini. Di sini tuh lebih 1. Jadi ada ketidaksinkronan pertama di dokumen ini dengan dokumen program studi ya, program studi teknik kehutanan. Sayangnya kita nggak bisa tahu nilai yang ada di sini karena memang di blur ya. Seharusnya kalau misalkan kita tahu ya yang ada di sini, kita bisa mengerti SKS-nya apakah dia itu 107 dan di sini itu berapa tadi? 107 dan 13 ya. 107 mata pelajaran wajib dan 13 mata pelajaran pilihan. Nah, ini kan syarat minimum ya untuk S1 yang integral ya, program sarjana S1 yang integral. Sementara yang di sini itu kurang di bagian kredit pilihannya, itu 13 doang. Yang syaratnya itu harus 14 ya, 14 SKS pilihan. Namun di sini cuma 13. Entah mungkin dia itu bisa seperti itu atau tidak. Yang jelas ini tidak dijelaskan oleh Pak Joshua Sinambela ya di sini. Di sini kalau misalkan kita trace itu kan berarti 120 SKS, 160 SKS ya. 160 SKS yang Pak Jokowi lalui. Oke, di sini gue udah membuat tabel simulasi Pak Jokowi itu berkuliah ya. Jadi kan integral dari yang dikatakan Pak Joshua Sinambela tadi kan 120 SKS kan untuk melanjutkan ke jenjang S1-nya. At least berarti di situ Pak Jokowi harus menyelesaikan 120 SKS dalam waktu 3 tahunnya gitu kan. Nah, di sini gue simulasikan berarti kan semester 1 itu kan September 1980 sampai Januari 1981. Nah, pokoknya ini di sini gue simulasiin tanggal bulan perkuliahan. Nah, sampai beliau itu sarjana muda terakhir ya, dia itu di semester 6. Dan ini Pak Jokowi harusnya itu KKN di Juli sampai September karena ini adalah belum masuk ke tahun ajaran baru ya. Kalau misalkan ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Tadi dalam video yang barusan kita lihat dan saksikan bersama, mungkin
teman-teman sudah melihat dan memahami seperti apa maksud daripada video tersebut ketika seseorang menjelaskan tentang kasus daripada ijazah Jokowi yang diklaim di situ beberapa kejanggalan dan juga diduga menggunakan hacker teman-teman, sehingga dia memiliki ijazah seperti sudah tamat begitu maksudnya teman-teman. Nah, di sisi lain juga kita bisa lihat bahwa ya kenapa di saat pemeriksaan atau ketika Bareskrim Polri kemarin menunjukkan atau mengatakan bahwa Jokowi memang mempunyai ijazah asli, tetapi tidak mau atau tidak boleh dipublikasikan teman-temannya, hanya segelintir orang atau bisa kita katakan hanya orang tertentu yang bisa melihat keaslian daripada ijazah tertentu. Makanya sampai sekarang para penggugat ijazah daripada Jokowi ini tidak pernah akan puas dan tidak pernah akan merasa puas ketika hasil jeripaya mereka selama ini yang sudah mereka katakan tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah mereka raba sesuai dengan keinginan mereka teman-teman. Oke, di sini juga sudah ada beberapa tanggapan dan juga komentar daripada netizen kita yang sangat luar biasa sekali. Mari kita baca dan kita telah bersama teman-teman. Siapa tahu kita bisa memahami apa maksud daripada perkataan atau kalimat yang sudah mereka cantumkan. Di sini dikatakan Roy Suryo CS dijerat dugaan fitnah. Pakar ijazah Jokowi mau tidak mau harus dibuktikan keasliannya. Kasus ijazah Jokowi, close foto mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo, pakar hukum pidana Himnu Nugroho menyebutkan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi harus benar-benar dibuktikan keasliannya. Meski perkara yang menjerat para tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu itu adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Pakar hukum pidana Himnu Nugroho menyebut ijazah Jokowi harus benar-benar dibuktikan keasliannya meski perkaranya dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, bukan dugaan pemalsuan. Himnu menilai dalam perkara ijazah Jokowi hakim harus berpikir progresif, berani memfasilitasi pembuktian keasliannya. Ia juga menegaskan hakim harus berani memerintahkan pembuktian keaslian ijazah Jokowi meski status ayah wakil presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu mantan orang nomor 1 di Indonesia. Pakar hukum pidana Himnu Nugroho menyebutkan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi harus benar-benar dibuktikan keasliannya meski perkara yang menjerat para tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu itu adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Diketahui saat ini adalah 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat. Kasus dugaan penghasutan buntut tudingan dan dugaan penghasutan buntut tudingan ijazah palsu dalam laporan yang dilayangkan Jokowi pada tanggal 30 tahun 2025 silam serta laporan sejumlah relawan. Kedelapan tersangka tersebut dibagi menjadi 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda, yakni klaster pertama dengan tersangka Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 160 KUHP mengenai penghasut dan atau pasal 27A Junto, pasal 55 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 ayat Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Klaster kedua dengan tersangka Roy Suryo, Resmona Siholansiani, Pardanti Faujiatia Suma dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, serta pasal 32 ayat 1 Junto, pasal 48 ayat 1, pasal 35 Junto, pasal 51 ayat 1, pasal 27A Junto, pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kata Himnu, pembuktian keaslian ijazah Jokowi bisa menjadi upaya hukum bagi Roy Suryo CS. Sebab ijazah merupakan bukti primer atau primary evidence dalam kasus ini. Hal tersebut disampaikan Himnu saat menjadi narasumber dalam tayangan Hot Room
yang diunggah di kanal YouTube. Apalagi dalam hukum Indonesia, orang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk membuktikan kebenaran sebagai alasan untuk membela diri. Jadi kalau kita lihat dakwaannya kan pasal 310 tentang pencemaran nama baik, pasal 311 tentang fitnah. Fitnah tentang keadaan sesuatu yang tidak benar. Lah, sesuatu tidak benar itu apa? Himnu juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman atau UNSOED Purwokerto, Jawa Tengah ini menilai pembuktian keaslian ijazah Jokowi harus dilakukan dalam wadah independen. Ia menegaskan pembuktian keaslian ijazah Jokowi penting meski perkaranya bukan dugaan pemalsuan seperti yang dituangkan dalam pasal 363 KUHP. Sebab perkara ini soal pencemaran nama baik yang berkaitan dengan bukti primer yang dianggap palsu atau tidak benar. Disitulah masing-masing pihak negara, penuntut umum, penasihat hukum membuktikan dalam suatu wadah yang independen yang sama, tutur himnu. Ya, teman-teman, luar biasa sekali tanggapan mereka dengan memberikan sedikit pemaparan tentang kasus yang menjerat daripada beberapa tersangka ini yang diduga melakukan fitnah begitu, teman-teman. Oke, sekian saja ulasan kita di video kali ini, teman-teman, dan jangan lupa dukung terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.